Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah alaniyatul futuh wal munuh wal rusuh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi wal ruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seluruh mu'alif hadal kitab al-allama Sayyid Ahmad bin Zaid al-Habsi wa Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi Syafi'i al-Bandani wa usulihima wa fara'ihima wa dhawil hukuki alaihim ajma'in wa thumma ila ruhi syekhi marumi ruhi Sayyidil Walid al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segab wa thumma ila ruhi syekhi marumi ruhi Ki Haji Hasan Basri Abu Bakar wa thumma ila ruhi syekhi marumi ruhi Ki Hafizuddin wa thumma ila ruhi syekhi marumi ruhi Ki Haji Hasan Basri Abu Bakar wa thumma ila ruhi syekhi marumi ruhi Ki Haji Anwar Sayyidi usulihim wa faraihim wa dhawil hukuki alim jema'in wa man dufina fi hadal masjid anna Allah ta'ala taghshahum birrahmah wal maghfirah yaskunumul jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Silakan dibuka kitab Risalah Jami'ah atau kitab Bahjatul Wasail, ada di halaman 15, 6 baris dari bawah bagian dalam ya. Kita masih bahas bagian dalam ini. Bacaannya halaman 15 baris ke-6 ya. Wa takbiru lirruku itu ya. Wa takbiru lirruku itu. Ada ya? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa takbiru lirruku'i wa raf'ul yadaini fihi wa wad'ul rahataini ala rukbataini fir ruku'i wat tasbihu fihi wa maddu zahri wal unuqi fihi wa dzikrul i'tidali wa dzikrur raf'i lahu wa raf'ul yadaini
indal i'tidali wa takbiru lissujudi wa ayyad'a 'alal ardi rukbatayhi thumma yadayhi thumma jabhatahu wa anfahu ay bihadzat tartibi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin radhiyallahu ankum ajma'in. Wa takbiru lirruku'i wa raf'ul yadaini fihi wa wad'ur rahataini ala rukbataini fir ruku'i wat tasbihu fihi wa maddu zahri wal unuqi fihi. Kita masih membahas sunnah-sunnah yang terdapat di dalam salat, yaitu sunnah hayat. Kemarin sudah kita sebutkan hanya sebagian, karena kalau kita bahas secara keseluruhan ini semuanya kata Syekh Nawawi Al-Bantani wahia arba'una, bahwa sunnah hayat ini mencapai 40 sunnah hayat, ya. Yaitu kelanjutannya wat takbiru lirruku'i, yang terbilang daripada sunnah hayat juga kita ucapkan takbir ketika kita ingin ruku. Jadi bila mana kita ingin ruku, kita takbir Allahu Akbar, turun dah untuk ruku, Allahu Akbar. Jadi jangan sampai kosong daripada zikiran, ya. Kalau kemarin sudah kita bahas, yaitu baca amin. Amin itu sunnah hayat juga. Kemudian baca surah setelah kita baca Al-Fatihah. Baca surah itu hukumnya sunnah hayat juga. Nah, ini pun sama, takbir untuk turun, ya, yang tadinya kita i'tidal berdiri, kemudian kita ingin ruku, maka berbarengan dengan ucapan takbir Allahu Akbar. Jadi jangan sampai kosong daripada zikir. Jadi dalam sholat itu lisan kita nggak diem, ya. Baca Allahu Akbar ketika kita ingin turun buat ruku, ya. Wa raf'ul yadaini fihi, dan juga terbilang daripada sunnah hayat, yaitu raf'ul yadaini fihi ay fir ruku'i, yaitu mengangkat kedua tangan kita fir ruku', ketika kita ingin ruku. Allahu Akbar, nah, angkat. Ketika kita ingin ruku', Allahu Akbar. Ketika kita indal huwiyyi lirruku'i, ketika kita ingin turun buat ruku'. Jadi ketika kita pengen turun buat ruku',
di samping kita takbir, maka kita angkat kedua tangan kita juga. Jadi ngangkat tangannya ini ketika kita turun buat ruku itu terbilang daripada sunnah hayat. Berarti andai kata kita nggak angkat, nggak dapetin pahala sunnah. Allahu Akbar, angkat. Kapan mulai ngangkatnya ini? Kata ulama, yabtadi'ur raf'a ma'abtida'it takbir. Dia mulai ngangkatnya itu berbarengan dengan mulainya takbir. Ketika dia mulai angkat, disitulah berbarengan dengan takbir. Allahu Akbar. Terus dia panjangin Allahu Akbar hatta yasila ila ruku, sampai dia mencapai kepada batasan ruku. Jadi jangan Allahu Akbar kita baru begini. Nah, jadi mulai ngangkatnya ini berbarengan dengan kita mulainya apa? Seperti takbiratul ihram, sholli faradul maghribi, Allahu Akbar. Berbarengan. Nah, begitu juga mengangkat kedua tangan ketika kita ingin turun untuk ruku. Allahu Akbar, bar selesai, maka di situ selesai juga posisi kita udah ruku gitu. Ya. Jadi jangan putus di tengah jalan. Allahu Akbar, pas gininya kosong. Karena udah akbar tadi dia. Kacau kalau begitu. Allahu Akbar baru begini. Ya, jadi Allahu Akbar, loh, bareng jadinya. Ya. Jadi angkat tangan kita ketika kita pengen ruku, ya. Wa wad'ur rahataini 'ala rukbataini fir ruku'i, dan meletakkan rohah kedua telapak tangan kita ini. Rohah ini rohah. Meletakkan kedua telapak tangan kita di mana? Alar rukbataini, di atas lutut kita. Dengkul. Meletakkan kedua tangannya itu, rohah ini, telapak tangannya, ala rukbata ini, di atas lutut kita, fir ruku'i, ketika kita ruku. Jadi antum ketika ruku, ininya itu, rohanya itu ada di mana? Dengkul. Jangan sampai di bawah lutut, di bawah dengkul, di betis dia umpamanya. Enggak. Sekalipun umpamanya tangannya panjang. Karena ada orang yang ketika rukunya itu letakin kedua telapak tangannya ini di mana? Di betis. Ada enggak? Ada. Saya praktekin nih. Pegang. Ya, ada orang umpamanya begini nih. Ada yang begini. Tuh, gitu. Naruhnya di mana dia? Di betis. Tapi wad'ur rahataini, di mana? Meletakkan ininya ala rukbatai. Nih, lutut. Enggak begini, ngepel gini, enggak begini tuh. Tapi posisinya ini jangan begini, karena ada juga orang begini, ininya dibelokin ke sini, tapi dia menghadapnya ke sono tuh. Jadi biar ngadep kiblat. Oh, ininya begini, renggangin. Jadi bukan begini, atau bukan begini, tapi begini. Dan di sini
Bukan taruh di mana? Di sini. Bukan taruh di sini, bukan. Ya. Jadi direnggangin jari-jarinya sama dia, li jihatil kiblati, biar menghadap kiblat. Karena kiblat itu merupakan asyraful jihad, ya, arah yang paling mulia, ya. Nah, bagaimana kalau seumpamanya al-aqta, orang yang umpamanya dia nggak punya telapak tangan, buntung. Wal aqta la ya'khudhu rukbatayhi biyadayhi bal yursiluhuma in kana maqtu'ahuma. Kalau seumpamanya ada orang punya tangan tapi ininya buntung, kagak ada telapaknya, atau memang umpamanya dia nggak punya tangan, maka berarti dia nggak usah begini, nggak usah yang potongan itu sisanya ditempelin kemana? Ke lutut, nggak usah begitu. Bal yursiluhuma, akan tetapi dia lepas saja sama dia, tangannya dia dilepas, ya. Kalau buntung tuh, jadi kalau seumpamanya buntung ininya nggak ada, jangan taruh ini gitu, enggak. Umpamanya ini nggak ada nih, buntung dia, antum taruh ininya, nggak begini, nggak. Tapi lepas aja gini udah, dilepas begini tuh. Kalau buntung, arsalahuma artinya dilepas begini, nggak usah begini, karena nggak ada apa, nggak ada telapak tangannya, nggak ada rohahnya di situ, ya. Atau seumpamanya buntungnya salah satunya aja, yang satunya ada. Kalau seumpamanya salah satunya ada, maka yang satunya aja yang ditaruh, yang satunya ditaruh. Nah, bagaimana sekarang kalau umpamanya orang punya tangan kagak normal, seperti dia punya tangannya itu qasirul yadain, tangannya pendek dia punya tangan, telapaknya ada tapi tangannya kagak normal, kagak kayak kita, pendek segini tapi ada ininya. Cuman andai kata dia kudu pegang, dia agak susah. Kalau dia pegang umpamanya gini, agak begini gitu ya, gitu susah tangannya, apa? Karena tangannya pendek. Bagaimana kalau tangannya pendek? Kata ulama, kalau tangannya pendek itu adalah mithlul aqta, maka sama seperti orang yang tangannya buntung. Berarti diapain? Dilepas. Karena kalau pendek banget segininya ntar susah dia lepas. Karena kalau yang tangan pendek, ulama kata mithlul aqta, seperti orang yang tangannya buntung, begitu. Jadi sunnah aja, andai kata antum mau lepas, silakan lepas, tapi kagak dapat pahala sunnah. Wa tasbihu fihi, dan membaca tasbih di dalam ruku. Kalau untuk kalau buat kesempurnaan ini nggak dapat pahala sempurna, nggak, sah-sah aja. Sekalipun dia punya tangan normal, dia nggak nempelin di sini, sholatnya tetap sah. Karena ini hukumnya apa? Sunnah. Tapi yang begini salah kaprah.
Karena kalau kita ikutin tuntunan bimbingan para ulama, khususnya dalam hal ini adalah ulama fikih, maka yang benar taruh di sini. Yang tepat, yang afdol taruh di mana? Taruh di sini, taruh di lutut. Gitu. Ya. Ya. Kalau buat boleh aja, nggak masalah. Boleh aja gitu. Ya. Iya benar, banyak kayak gitu. Banyak gitu. Ini yang kalau kita nggak ngaji kita nggak tahu. Ya. Kita nggak tahu. Jadi jangan dianggap sepele juga nih. Karena hal ini banyak juga orang yang pakai di sini taruhnya. Ya. Nah sekarang tasbih ketika kita ruku. Kalau seumpamanya kita ruku tidak baca tasbih, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, kan begitu? Kita tinggalkan, yukrahu tarkuhu, maka meninggalkannya hukumnya makruh. Jangan kita tinggal. Ya. Boleh nggak kita panjangin tasbih kita? Umpamanya lebih dari 3 atau umpamanya kita tambah ada bacaannya. Kalau seumpamanya kita jadi imam begini, udah cukup 3 aja, jangan lebih. Ya. Takut-takut kan kita kagak tahu, orang itu kan punya hajat ya. Kecuali kita sholatnya sendiri. Kecuali kita tahu makmumnya semuanya pada redo kalau umpamanya kita panjangin sampai baca 11 umpamanya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sampai 11 umpamanya dibaca. Kalau buat sendiri, dia lagi kagak berjamaah sendiri, sunnah. Atau seumpamanya bilangan makmumnya itu kita tahu kalau dipanjangin nih orangnya pada seneng. Ya. Seperti kita tambahin apa? Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa ashabi wa sya'ri wa bashari wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Kira-kira kalau kita baca juga ini makmum pada gerutu apa enggak itu? Wah kelamaan nih imam, kan gitu. Jadi ntar kita habis sholat bukan dapat pahala, malah ngomongin imam. Ya, wah imam tuh jangan dipakai lagi besok-besok. Kenapa? Kelamaan baca tasbihnya. Nah ini kalau mau dipanjang-panjangin buat kita lagi sendiri, atau memang kita tahu jamaah ini memang kagak ada kesibukannya. Ya, kalau umpamanya kita panjangin tasbih kita, ada bacaan tambahan, mereka senang, mereka ridho, boleh kita baca. Ya. Kan paling adnal kamal, sepaling kurangnya itu ya, mendekati kesempurnaan kita baca subhana rabbiyal azim. Ya. Bisa kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya. 3 kali itu. Ya. Bagaimana kalau seumpamanya kita baca sekali aja? Agak baca 3. Untuk sekedar aslu sunnah dapat. Sekalipun kita bacanya berapa kali? 1 kali. Aqallu ma yahsulu bihi dzikrur ruku tasbihatun wahidatun. Ya. Kata ulama dalam kitab Raudhahnya itu, sepaling kurangnya apa yang hasil dengannya zikir ruku, kita baca tasbihatun wahidatun, 1 kali bacaan tasbih dapat pahalanya. Cuman berbeda dengan pahala orang yang baca 3. Itu. Wa zikrul i'tidali. Ya. Ini wa madduz zahri wal unuki fihi, itu
dan dia panjangkan seperti dia punya ininya punggungnya nih ketika dia ruku itu. Ketika dia ruku punggungnya yang benar seperti safha wahidah, seperti satu papan ya. Seperti lauh papan lurus gitu. Dan juga wa unuki, begitu juga dia punya unuknya, leher nih begini jadinya. Jadi antum jangan nongak begini, palanya jangan ditongain begini, tapi memandang kemana? Ke bawah. Tuh. Lurus dia punya punggungnya, begitu juga unuknya, lehernya juga lurus dia di situ. Ya. Wa dzikrul i'tidali, begitu juga yang terbilang daripada sunnah hayat adalah zikrul i'tidal. Membaca zikir ketika kita i'tidal. Ya. Zikir i'tidal, Rabbana lakal hamdu. Ya kan? Atau kita baca Rabbana walakal hamdu, boleh. Boleh juga kita baca Allahumma Rabbana lakal hamdu. Boleh juga kita baca Allahumma Rabbana walakal hamdu. Boleh juga kita baca lakal hamdu Rabbana. Atau boleh kita baca alhamdu li rabbina, atau boleh juga kita baca li rabbina alhamdu. Oh. Ada berapa tuh? Sighahnya kata ulama ada 7. Ketika bacaan i'tidal kita, zikril i'tidal. Biasanya kita baca apa? Sami Allahu liman hamidah kan? Rabbana lakal hamdu. Nah, ketika i'tidal Rabbana lakal hamdu, itu yang biasa kita baca. Ya, dan itu memang yang paling afdal menurut Syaikhaini Imam Bukhari Muslim, karena urut hadisnya Rabbana lakal hamdu. Bagaimana kalau dirubah? Boleh. Apa bacaannya? Rabbana walakal hamdu, boleh. Atau kita mau ganti lagi Allahumma Rabbana lakal hamdu, juga boleh. Ada lagi Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ada lagi lakal hamdu Rabbana. Atau boleh kita baca alhamdu li rabbina. Atau boleh juga kita baca li rabbina alhamdu. Li rabbina alhamdu. Ya. Jadi ada 7 di sini. Ya. Cuman kalau kata Imam Syafi'i, beliau lebih suka yang Rabbana walakal hamdu wa huwal ahabbu ilayya. Kalau kata Imam Syafi'i, bacaan Rabbana walakal hamdu lebih beliau sukai. Kenapa demikian? Karena di situ menggabung antara 2 makna. Rabbana walakal hamdu, Rabbana walakal hamd. Ya. Itu Imam Syafi'i lebih suka karena di situ menggabung daripada 2 makna. Makna apa? Makna doa dan juga makna iktiraf, pengakuan kita. Rabbana, ya, Rabbana itu kan doa, ya Rabbana walakal hamdu, ya, bagimulah pujian, gitu kan. Iktiraf itu, ya, pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu kalau mau kita artiin takdirnya itu Rabbana lakal hamdu apa? Rabbana istajib lana walakal hamdu ala hidayatika iyana. Ya. Atau Rabbana ata'naka walakal hamdu ala taufiqika lana. Ya. Tapi sunnah kita tambahkan Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amashi tak min syai'in ba'du. Sunnah kita tambahin ini. Ya. Satu lagi nih, ya, karena ada maulid ya. Ya. Apalagi wa zikrur raf'i lahu, dan ada juga zikiran ketika kita mengangkat daripada i'tidal.
Apa bacaannya? Sami Allahu liman hamidah. Ketika kita angkat daripada apa? Itidal. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Nah, ini dibaca jahar buat si imam. Imam baca jahar. Di Sami Allahu liman hamidah. Nah, ketika Rabbana lakal hamdunya bacanya sir. Jadi ketika kita umpamanya jadi imam Sami Allahu liman hamidah, bacanya jahar tuh. Tapi ketika Rabbana lakal hamdu, meskipun dia imam, maka bacaannya sir. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Ya. Imam baca sir, makmum baca sir, sekalipun kita sholatnya sendiri tidak berjamaah, di lempengan itu baca sir juga. Ketika Sami Allahu liman hamidah, imam jahar. Ketika Rabbana lakal hamdunya sirin imam. Bagaimana dengan makmum? Bagaimana dengan orang yang sholat sendiri? Sama, yusirru ghairuhu min ma'mumin wa munfaridin bihima. Ya, orang yang makmum baca sir, Sami Allahu liman hamidahnya sir, Rabbana lakal hamdunya juga apa? Sir juga. Yang munfarid bagaimana? Yang sholat sendiri. Maka kata ulama dalam hal ini, sekalipun dia tidak berjamaah munfarid, Sami Allahnya dan Rabbana lakal hamdunya juga sir. Kita sholat sendiri, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Kita jadi makmum, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Kita jadi imam, Sami Allahu liman hamidah, jaharin. Ketika Rabbana lakal hamdu dibacanya sir di situ. Ya. Ya. Jadi jangan keras-keras itu. Ya. Nah, kalau ada pun mubaligh umpamanya Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ya. Kalau mubaligh bacanya di situ jahar. Sama seperti jaharnya si imam. Kalau imamnya sir, maka mubaligh juga bacanya apa? Sir. Cuman mubaligh ini bukan di depan, bukan di sini, di belakang imam. Tempatnya di sekira-kira di belakang yang sekira-kira kagak kedengeran sama makmum. Kudunya begitu. Kalau kita mau pakai apa? Mubaligh. Jadi tempat mubaligh ini bukannya dia di belakang imam. Karena kalau di belakang imam udah ada imam, ngapain lagi dia? Tempatnya si mubaligh ini tempatnya di sana sekira-kira tidak terdengar oleh siapa? Oleh makmum. Makmum nggak denger nih. Si imam umpamanya jamaahnya banyak, nggak denger. Maka mubaligh ini tempatnya ada di mana? Paling pojok sono, yang sekiranya di situ berhenti suara siapa? Imam. Mubaligh itu meskipun dia itu kagak sholat, cuman ngebantuin doang. Ya, boleh gak? Boleh kalau mubaligh. Jadi tempatnya mubaligh bukan di belakang siapa nih? Bukan di sini, bukan. Di sono sekiranya kagak kedengeran suara imam. Disitulah dia itu berdirinya. Ini insya Allah kita lanjutkan minggu yang akan datang karena ada bacaan tambahan, baca apa? Baca maulid. Mudah-mudahan barokah buat kita semuanya, kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bagaimana kalau kita disesuaikan bacaan imam yang tepat, menurut bacaan kita belum selesai, apakah ikut imam atau kita selesaikan bacaan kita? Kalau Fatihah dikasih dimaafin karena bacaan imam cepat. Terusin aja bacaan kita. Terusin. Nanti di sini ada
pengecualian. Oh, bacaan kita boleh diteruskan karena bacaan si imam cepat. Terusin bacaan kita. Jangan diputus. Terusin di situ. Gitu, ya. Bacaan yang lain-lain ya itu boleh ikut imam. Iya, nggak apa-apa gitu, ya. Nanti di situ ada nanti bagaimana kalau tertinggal 2 rukun fi'li. Nah, itu nanti ada pembahasannya di sini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita ketemu untuk lebih jelasnya. Nah, sebelumnya kita bacakan suratul Fatihah untuk yang sedang sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit, Ibu Misni itu ya, binti Manaf, nenek daripada saudara Sandi. Mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat oleh Allah Ta'ala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Ayo.